tentang sebuah boneka yang dirasuki roh jahat yang bernama Annabelle. Ya, pasti kalian udah pernah dengar kan? Ya, karena sering banget dijadikan film oleh Hollywood, pokoknya sama orang sana gitu ya. Cuman masalahnya, berapa banyak dari kalian yang tahu bahwa ternyata boneka Annabelle ini berasal dari kisah yang nyata? Yang penasaran sama ceritanya? Check it out! Cuman sayangnya ya, kenapa boneka karakter Raggedy Ann ini menjadi disebut boneka Annabelle? Karena dia dipercaya sudah dirasuki oleh roh yang sangat jahat. Jadi iblisnya itu udah iblis yang bukan iblis ece-ece lagi, yang disebut demonic doll ya. Jadi kayak boneka setan gitu. Dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Irestia di channel YouTube Irestia Story. Tepatnya kita akan bercerita segala macam hal. Dan terima kasih ya buat kalian semuanya yang udah mampir ke channel YouTube aku. Dan aku harap untuk video kali ini kalian nonton sampai habis, karena ini ceritanya seru banget ya. Mudah-mudahan aku juga bisa seru menyampaikan sama kalian. Dan buat yang belum subscribe, aku gak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kembali, klik tombol subscribe karena ini gratis agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Oke, sekarang aku akan bercerita tentang sebuah boneka yang dirasuki roh jahat yang bernama Annabelle. Ya, pasti kalian udah pernah dengar kan? Ya, karena sering banget dijadikan film oleh Hollywood, pokoknya sama orang sana gitu ya. Cuman masalahnya, berapa banyak dari kalian yang tahu bahwa ternyata boneka Annabelle ini berasal dari kisah yang nyata? Yang penasaran sama ceritanya? Check it out! Oke, sekarang kita mulai dulu dengan menceritakan sebenarnya gimana sih cerita asli atau kisah nyata dari boneka Annabelle ini. Oke ya, jadi ini tuh sebenarnya kita ngomongin dari bentuk asli bonekanya dulu ya. Kalau misalnya kalian melihat sosok dari Annabelle yang diceritakan di film-film itu seperti ini ya, dari porselin ya, kemudian dilihatnya benar-benar sangat menyeramkan. Sebenarnya boneka dari Annabelle ini tidak seseram itu. Jadi kalau aslinya boneka Annabelle ini boneka yang diambil dari karakter Raggedy Ann ya, Raggedy Ann nih kayak gini ya. Jadi itu adalah sebuah karakter biasa aja, kayak kita suka karakter Doraemon, kita suka karakternya Elsa Frozen, seperti itu. Jadi dia digambarkan memiliki senyum tipis, ya, memiliki senyum tipis, kemudian atau di sini aja, editor, tring gitu ya. Jadi di sini dia punya rambut merah, kemudian mata yang bulat, ya, mata yang lucu, kemudian hidungnya berbentuk segitiga merah, ya, kemudian ada senyum tipis di situ, sama sekali nggak menakutkan. Cuman sayangnya ya, kenapa boneka karakter Raggedy Ann ini menjadi disebut boneka Annabelle? Karena dia dipercaya sudah dirasuki oleh roh yang sangat jahat. Jadi iblisnya itu udah iblis yang bukan iblis ece-ece lagi, yang disebut demonic doll ya. Jadi kayak boneka setan gitu. Nah, ini ternyata karakter Ed dan Lorraine yang ada di film itu adalah orang yang nyata, yang memang dia menangani si boneka Annabelle ini. Jadi paranormal yang saat itu lagi melegenda banget, lagi hits-hitsnya ya, karena memang dia paranormal yang sakti banget, itu sampai mengurung boneka Annabelle ini di ruang kerjanya, dimasukin ke dalam kaca, dibarengin sama apa kayak jimat-jimat yang negatif bareng sama dia, biar boneka Annabelle itu nggak lari kemana-mana dan mencelakai orang-orang. Bahkan ya, di depan kotak kacanya itu sampai ditulisin di situnya, warning, jangan dibuka. Sampai segitunya. Untuk sekelas paranormal yang sering mengusir roh halus pun, dia tuh kayak ngerasa worry juga nih, ada roh jahat yang ada di rumah mereka. Nah, sekarang kita akan mulai langsung
ceritanya ya. Jadi dikabarkan teror ini dimulai pada tahun 1970. Ini tuh awal ceritanya ada seorang ibu yang ingin memberikan kado ulang tahun buat anaknya. Tapi jangan dikira anak itu masih kecil. Jadi anaknya cewek, dia usianya 28 tahun, namanya Donna. Nah, si ibunya ini memberikanlah kado boneka karakter Raggedy Ann ini untuk diberikan sebagai kado ulang tahun gitu ya. Nah, Donna ini kerjanya itu adalah seorang perawat muda dan dia tinggal di apartemen bersama sahabatnya yang bernama Angie. Nah, si Angie itu kebetulan emang sahabat baiknya dan sama-sama perawat juga. Nah, terus singkat cerita, karena memang si Donna itu seneng banget sama boneka pemberian ibunya, dibawalah boneka itu kemanapun dia tinggal ya, dibawalah ke tempat apartemen itu. Dan ya awalnya sebenarnya biasa aja sih, kayak yang seperti boneka pada umumnya, nggak gimana-gimana gitu ya, sering dimainin, dijadiin pajangan. Dan kebetulan memang si boneka Raggedy Ann ini, dan nggak dikasih nama ya, jadi nggak dikasih nama, itu tuh dia simpan di pojok kasurnya ya. Dia suka nemenin dia tidur dalam keadaan posisi bonekanya itu duduk. Awal mula mereka merasa ada sesuatu yang aneh, jadi pada saat itu Donna tuh nggak ada di kamarnya, dan Anggi ya, si sahabatnya ini tuh kayak pengen ngambil sesuatu di kamarnya Donna. Nah, pada saat itu dia masuklah ke kamarnya Donna dan dia melihat boneka si Raggedy Ann itu lagi duduk seperti biasanya di ujung kasur. Dan ya udah, dia nggak ngerasa gimana-gimana. Nah, terus si Angie ini ninggalin kamarnya Donna. Nah, nggak berapa lama si Angie tuh balik lagi ke kamar Donna, lagi ada kepentingan lagi, keperluan tak apa itu. Tapi pada saat dibuka, dia ngerasa ada yang aneh karena dia ngerasa boneka itu tuh posisi duduk itu pindah. Jadi sama-sama posisi duduk, tapi kalau pada saat dia dibuka itu posisinya menghadap ke sana, begitu sekarang dibuka kok posisinya menghadap ke dia gitu. Nah, awalnya dia bilang, apa jangan-jangan saya yang lupa, takutnya emang nggak ngeh aja dari awal tuh posisinya begitu, kok saya terlalu negatif thinking lah ya. Nah, saat itu si Angie tuh nggak mikir apa-apa, ya udah mungkin akunya aja yang nggak ngeh. Nah, cuman beberapa minggu kemudian sekarang giliran si Donna yang merasakan keanehan dari bonekanya. Jadi pada suatu malam kan si bonekanya itu tuh selalu disimpan di pojok kamarnya. Nah, pada suatu malam Donna tiba-tiba dalam keadaan mengantuk, dia nggak sengaja kebangun. Pada saat dia bangun, dia melihat dengan mata kepalanya si boneka ini ya berjalan ke atas selimutnya dia dan masuk ke dalam selimutnya si Donna ini sambil tiduran tengkurap menghadap ke dirinya. Itu jadi kayak pada saat pagi-pagi dia kayak ngerasa, tadi ini aku mimpi nggak ya? Soalnya memang ketika si Donna bangun tidur, boneka itu sudah ada di balik selimutnya. Duh, jangan-jangan memang aku mimpi, jangan-jangan memang aku ngambil boneka ini, aku masukin nggak sadar ya di bawah selimutnya gitu. Namun karena penasaran, si Donna itu akhirnya berceritalah sama si Angie tentang kekhawatiran dia tentang boneka ini gitu ya. Angie, kayaknya aku merasa ada yang aneh deh sama boneka ini. Nah, si Angie yang sebenarnya nggak ngomong apa-apa sama Donna, akhirnya iya sih sebenarnya aku juga merasa ada yang aneh loh sama boneka kamu gitu. Akhirnya mereka membuat sebuah kesepakatan dengan meninggalkan boneka Annabelle ini di ruang tamu apartemen mereka sebelum mereka berangkat bekerja. Dan tahu nggak, ketika mereka pulang ya, selepas mereka pulang dari rumah sakit, kan mereka kerja jadi perawat ya, boneka Annabelle itu nggak ada di sofa. Dan kalian tahu ada di mana dia? Balik lagi ke tempatnya semula, di ujung pojok kamarnya Donna. Dan padahal kondisi kamarnya Donna itu pintunya tertutup. Gak ada bekas pencurian atau kayak orang yang masuk, gak ada. Itu kayak boneka itu kayak bisa jalan sendiri. Sampai akhirnya di suatu ketika mereka menemukan secarik kertas perkamen di apartemen mereka yang tulisannya help me, bener ya? Ya, tolong saya. Sementara gak ada sejarahnya mereka itu punya kertas perkamen. Kamu tahu gak sih kertas perkamen? Kalau ya kayak kertas zaman dulu itu loh, kalau misalnya kerajaan-kerajaan mengumumkan apa gitu ya, terus zaman-zamannya kayak aku nonton Harry Potter, nulis di kertas perkamen, jadi kayak kertas tebal gitu, pokoknya old school banget lah. Nggak punya mereka kertas perkamen. Dan anehnya, jadi ada tulisan tolong saya di kertas perkamen, dan gak jauh dari situ duduk si boneka Annabelle itu, dan di antara keduanya ada tetesan darah. Nah,
karena udah ngerasa nggak aman nih, akhirnya mereka berusaha mencari pertolongan dari permasalahan ini. Akhirnya mereka datang ke salah satu paranormal yang ada di daerah itu untuk meminta tolong. Terus mereka dibawakan si boneka itu ke paranormalnya, dilihatin nih, ini boneka yang saya pikir ini ada apa-apanya. Terus kata paranormal itu dia bilang gini, kayaknya ini memang boneka ini dirasuki arwah. Nah, yang saya lihat ini adalah arwah anak kecil, namanya Annabelle. Nah, Annabelle ini memang dia meninggal di tempat di mana gedung apartemen mereka dibangun. Jadi seperti kayak arwah penasaran anak kecil yang dia pengen sebuah entitas masuk ke sesuatu, dan yang paling nyaman sebenarnya buat entitas buat arwah anak kecil itu adalah masuk ke boneka. Nah, si paranormal ini mengatakan bahwa sebenarnya arwahnya tuh baik kok, dia tuh cuman pengen diperhatiin, jadi dia tuh nggak ganggu. Akhirnya karena kasihan kan, ya udah deh kata si Donna sama si Angie, ya udah aku izinkan kamu Annabelle untuk tinggal di boneka ini gitu ya. Nah, udah dari situ gangguan-gangguan itu menjadi mendadak berkurang setelah mereka menerima keberadaan Annabelle di bonekanya si Donna itu. Nah, singkat cerita, si Angie itu bertunangan ya sama namanya pacarnya tuh namanya Lou, dan ya kalau di luar ya udah biasa kan, tunangan belum nikah udah tinggal bersama. Nah, si Lou itu pindahlah ke apartemen bareng, jadi bertiga tuh mereka, si Lou, Angie sama Donna. Nah, sejak Lou pindah ke apartemen itu, akhirnya keanehan-keanehan itu muncul kembali. Jadi si Lou ini yang jadi sering diganggu oleh hal-hal mistis. Nah, si Angie sama si Donna itu menganggap bahwa kayaknya ini si Annabelle tuh kayak pengen gangguin orang baru deh gitu. Tapi si Lou itu agak peka. Jadi dia tuh dari awal ketika dia melihat boneka Annabelle itu, dia bilang ini kayaknya bukan arwah anak kecil deh. Aku merasa ada sesuatu yang jahat di dalam boneka ini. Tapi ya nggak digubris sama Donna sama Angie kan, karena ya aku nggak pernah kok digangguin lagi sama si Annabelle sejak kita menerima keberadaan dia gitu ya. Nah, udah kayak gitu, singkat cerita, ada satu kejadian di mana ketika Donna tidak ada di apartemen, jadi tinggal si Lou sama Angie berdua, mereka mendengar keributan dari arah kamar Donna. Dan sebagai laki-laki, Lou bilang, udah deh aku aja yang periksa gitu. Akhirnya dia buka kamarnya si Donna dan dia menemukan boneka Annabelle itu dalam keadaan tengkurap ya di lantai. Nah, ada satu versi lain yang bilang kalau boneka Annabelle itu duduk di pojokan lantai sambil menghadap sinis ke arah Lou. Nah, cuman seperti yang telah kayak dibayangin, suara-suara ribut-ribut itu ketika pintunya dibuka ternyata nggak ada apa-apa di kamarnya Donna. Kamar Donna itu rapi seperti biasanya gitu. Nah, akhirnya pelan-pelan si Lou itu datang kan, bukan datang, kayak menuju ke boneka Annabelle itu sambil melihat apa nih yang rusak, apa nih yang jadi sumber keributan. Nah, tiba-tiba setelah dia makin dekat sama si Annabelle, boneka Annabelle ini, si Lou itu merasa ada hawa panas yang melingkupi dirinya dan dia merasa punggung itu sakit banget. Akhirnya dia berteriak kesakitan dan Angie masuk ke dalam kamar Donna dan dia mendapati punggungnya si Lou itu sudah banyak darah seperti bekas dicakar oleh kuku yang tajam. Dan gak cuman itu aja ya, jadi ternyata boneka Annabelle ini pernah melakukan penyerangan kepada Lou pada saat Lou sedang berada sendirian di apartemen. Jadi ceritanya tuh Lou tuh lagi tidur siang. Dia itu kayak merasa antara mimpi dan nyata, dia kayak melihat Annabelle masuk ke dalam kamarnya, lalu naik ke atas kasurnya dan dia dicekik lehernya. Jadi dia merasa benar-benar kayak kehabisan nafas, kayak mau mati gitu. Terus dia terbangun gitu ya. Dan dalam keadaan seperti itu, boneka Annabelle-nya memang benar-benar berada di samping kasurnya. Bagaimana bisa sebuah boneka yang selalu berada di kamarnya Donna, meskipun mereka tahu itu adalah diisi oleh arwah yang katanya anak kecil, tapi kalau misalnya arwah anak kecil kayaknya nggak mungkin deh sanggup untuk menyakiti orang-orang di sekelilingnya, benar nggak? Nah, singkat cerita lagi, akhirnya mereka bertiga mikir ini harus cari pertolongan yang lebih senior nih. Akhirnya mereka meminta pertolongan kepada Pastor Hegan ya. Jadi mereka cerita sama Pastor Hegan ini apa yang mereka alami. Kemudian si Pastor Hegan ini pun merekomendasikan pastor yang lebih senior lagi, mungkin ya seperti itu. Namanya Pastor Cook. Nah, Pastor Cook inilah yang akhirnya memanggil Ed
sama Lorraine Warren ini, jadi kan mereka pasangan suami istri ya, paranormalnya, untuk menyelesaikan permasalahan boneka Annabelle ini. Akhirnya pasangan itu, si Ed sama Lorraine, datang ke apartemennya, dan ketika diperlihatkan bentuk si boneka Annabelle itu, Ed sama Lorraine benar-benar kayak terkaget, dan mereka langsung tahu bahwa yang merasuki boneka Annabelle ini adalah roh yang sangat jahat. Terus mereka juga menyadari bahwa sebenarnya roh jahat ini benar-benar roh jahat yang gak manusiawi. Ini tuh dia bukan hanya sekadar ingin mendapatkan pengakuan bahwa iya, saya tinggal di boneka ini, tidak. Jadi dia itu sebenarnya menginginkan manusia sebagai inangnya, dan dia berusaha untuk merasuki orang-orang yang secara mental, ya aku nggak tahu nih kalau di agama Kristen seperti apa, tapi kalau di agama Islam tuh kayak yang kurang iman lah ya. Nah, untuk dirasuki sama roh jahat ini. Jadi awalnya dia masuk dulu ke boneka sambil dia kan kalau misalnya roh itu dia butuh entitas ya untuk bergerak gitu. Nah, sambil dia melihat sekelilingnya siapa yang bisa dijadikan inangnya. Nah, akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan pengusiran roh yang diketuai oleh Pastor Cook ini, gitu ya. Cuman karena takut semakin menjadi-jadi, karena yang bisa dikeluarkan itu adalah roh-roh jahatnya, tapi bukan berarti penyerangan itu akan bisa terhenti gitu aja. Akhirnya pasangan Ed sama Lorraine ini memutuskan untuk membawa boneka Annabelle ini ke rumah mereka. Meskipun sebenarnya ini adalah resiko juga, gimana pun meskipun mereka ya bisa dikatakan paranormal yang handal gitu ya, tapi roh sejahat Annabelle ini dapat mencelakai, bahkan sanggup untuk membunuh nyawa manusia. Tapi ya daripada yang diserangnya itu adalah orang-orang yang tidak punya pengalaman, ya udahlah, saya ambil resiko itu, saya ambil ya boneka Annabelle ini. Nah, akhirnya mereka bawa, masukin ke dalam mobil, tapi mereka mengikat boneka Annabelle itu di kursi belakang karena takut ketika dalam perjalanan mereka bisa menguasai, bisa mengendalikan lah ya, bisa mengendalikan si supir itu untuk terjadi kecelakaan. Dan benar aja ya, selama perjalanan banyak banget kendalanya. Perjalanan dari apartemen ke rumah si Ed ini ya, si Edward ini. Jadi mulai dari bannya tiba-tiba bocor, remnya tiba-tiba nggak berfungsi. Untung saat itu mereka memilih jalan-jalan kecil karena mereka tahu ini kayaknya bakal banyak gangguan deh selama perjalanan. Kita nggak boleh memilih jalanan raya, takutnya kalau misalnya di jalan raya kita kehilangan kendali, akan ada banyak orang yang terluka. Akhirnya mereka pilih ke jalan-jalanan yang kecil, sempit, sampai akhirnya mereka mengalami kecelakaan ringan selama perjalanan itu akibat ulah dari Annabelle ini. Nah, ini nggak diceritain nih gimana, karena prosesnya itu biasanya roh itu kayak merasuki manusianya untuk mengendalikan pikirannya dan berbuat sesuatu yang membahayakan. Nah, untungnya kecelakaannya ringan sehingga mereka hanya sedikit cedera aja dan selamat sampai ke rumahnya. Jadi pada saat Annabelle itu datang, dibawa masuk ke dalam rumahnya Ed dan Lorraine, Annabelle itu kayak yang menemukan jati dirinya, karena di rumah Ed itu banyak banget benda-benda mistik yang punya kekuatan, entah itu dirasuki oleh roh baik ataupun roh jahat ya gitu. Kalau roh jahat rata-rata mereka itu kayak pada dikunci di penjara gitu loh ya, dilindungi oleh benda-benda yang ada asupan energi positifnya. Begitu boneka Annabelle datang ke rumah Edward dan Lorraine itu, langsung dia seperti tidak terkendali dan dia melayang ke udara, menari-nari kegirangan. Akhirnya Lorraine memutuskan untuk mengikat boneka Annabelle di gedung yang di luar rumah. Jadi mereka punya rumah, terus mereka ada gedung ya, gak bisa disebut gudang kan, itu rapih banget. Jadi kayak kantor kerjanya mereka yang berisi barang-barang yang berbahaya. Nah, Annabelle tuh ditaruh sama mereka di situ, dikunci dari luar. Tapi ternyata itu nggak berhasil, karena satu hari kemudian boneka Annabelle kembali lagi bisa masuk ke dalam rumahnya Ed dan Lorraine, sehingga mereka memutuskan, oke, kalau kayak gitu kamu pengen tinggal sama kita, baik, kamu akan tinggal satu kamar, bukan satu kamar kerja sama kita, tapi kamu akan kita masukkan ke dalam kaca, yang mana di dalam kaca tersebut ditempelin jimat-jimat biar si boneka Annabelle itu tidak bisa keluar, dikunci, yang itu yang tadi aku bilang, sampai ditulis jangan dibuka. Nah, sejak itu boneka Annabelle itu nggak bisa lari kemana-mana. Jadi dia itu kayak memang sudah terkungkung dalam kaca itu karena ada jimat-jimatnya, dan dia baru bisa berkeliaran kalau misalnya ada orang yang membuka pintu kaca itu.
Tapi pernah ya diceritakan ada suatu ketika seorang pendeta datang ke rumah Ed dan Lorraine ini dan dia mengunjungi ruangan tempat di mana Annabelle itu dikurung. Nah, kemudian meskipun sudah ada tertulis di situ jangan dibuka, ya namanya pastor juga mungkin ada kepo-keponya. Dia tetap membuka dan mengambil Annabelle seakan-akan dia hanya boneka biasa. Untungnya saat itu ketahuan sama si Ed dan Ed udah memperingatkan ya sama bapak pendetanya, katanya kamu jangan meremehkan kekuatan jahat yang ada di sekeliling kita. Meskipun kita orang baik dan kita sering berdoa kepada Tuhan, tapi bukan berarti kita bebas dari serangan makhluk-makhluk jahat. Nah, tapi pendeta itu malah menertawakan karena dia merasa aku orang yang baik, suci, gak akan mungkin roh-roh jahat itu sanggup untuk deketin aku. Nah, dan bener aja, pada saat perjalanan pulang, ternyata pendeta itu mengalami gangguan yang cukup fatal yang mengakibatkan dia mengalami kecelakaan. Di situ mobilnya sangat hancur dan pendeta itu sempat bilang sama Ed dan Lorraine bahwa sesaat sebelum kecelakaan itu terjadi, dia sempat melihat boneka Annabelle ada duduk di belakang kursi mobilnya dari spion. Jadi dia ngelihat ada boneka Annabelle dilihat dari spion dan terjadilah kecelakaan itu gitu ya. Terus akhirnya boneka Annabelle dikurung lagi di tempat kaca itu. Tapi jadi beberapa tahun kemudian ada seorang pasangan yang sedang berkonsultasi dengan Ed dan Lorraine untuk meminta pertolongan dan dibawa masuk ya ke ruang kerjanya. Nah, si pasangan ini tuh dia tuh kumaha ya, ongkoh meminta bantuan kalau dia tuh lagi diganggu, tapi dia juga skeptis sama hal-hal seperti itu. Dan sama kayak si pendetanya ya, dia sudah ngelihat ini ada boneka nih. Kenapa ya? Boneka ini kan gak kelihatan kayak serem kan, kalau yang digambarkan nyatanya itu kan gak serem. Kok ini sampai dikunci, sampai dibilang gak boleh dibuka. Akhirnya dibuka lah sama salah satu dari pasangan itu. Terus ya, si cowok itu yang ngambil bonekanya itu dia sambil ketawa ngomong sama ceweknya, bilang gini, bodoh banget ya, kok mereka bisa percaya sama boneka yang mati seperti ini, seakan-akan boneka ini tuh roh jahat yang bisa membunuh kita. Dia ngetawain hal itu. Terus dia juga bilang, dan kamu percaya gak sih kalau boneka itu berhantu? Aku gak percaya loh. Dan kalian bisa tahu apa yang dibayangkan pada saat si cowoknya itu ngomong gitu sama pasangan ceweknya nggak jawab apa-apa karena dia tuh kayak masih bingung. Ya kan kita di sini mau minta tolong loh ya, kita digangguin loh sama makhluk jahat yang nggak pernah kita bisa lihat. Lah kamu kok malah menertawakan seperti itu, karena hal itu bisa terjadi kapan aja gitu. Cuma dia nggak berani buat membantah. Dan ternyata pada saat mereka pulang dari rumah Ed dan Lorraine, mereka mengalami kecelakaan yang sangat fatal yang mengakibatkan cowok itu meninggal tapi cewek itu selamat. Nah akhirnya setelah dari rentetan kejadian itu sudah menyebabkan pastornya terluka parah ya kan, kecelakaan fatal, kemudian juga sudah membunuh nyawa orang. Akhirnya Ed dan Lorraine bersepakat untuk mengunci dan menjaga boneka tersebut agar jangan sampai dibuka kembali oleh siapapun. Karena sejak dibeli ya di tahun 1970 sampai ke tahun 2000 itu selama 30 tahun boneka Annabelle itu menjadi penanggung jawab utama dari serangkaian kecelakaan fatal yang terjadi pada klien-klien atau pasiennya si Ed Lorraine ini. Nah akhirnya di tahun 2000-an ya cerita ini makin tersebar lah ya di media dan akhirnya diangkat menjadi film dan sangat terkenal sekali. Ya, karena itu berasal dari kisah nyata. Gitu ceritanya. Ya, mudah-mudahan kalau di Indonesia mah ya pocong, kuntilanak. Kalau di luar negeri mah ya boneka, tapi boneka nanti bisa gitu. Iya, ya udah. Semoga cerita ini menghibur dan ditunggu ya kalau kalian pengen aku bercerita tentang apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.